Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Christina Lina Nugra. Saya prodi D4 Data Terapan dengan nomor NPM 33246003. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan mengenai hasil tugas 7 nomor kode pada modul B12. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari nomor 1, berikut merupakan tampilan seluruh kode. Yang pertama-tama tentu saja harus membuat kelas. Di sini terdapat kelas restoran yang berisi 3 atribut self name dan juga question type. Yang pertama kita mendeklarasikan sebuah kelas yang namanya restoran. Lalu masuk ke dev init-nya, membuat metode khusus init dengan 3 atribut dan menyimpannya di self name dan akan dipanggil otomatis saat kita membuat objek. Dan dia akan menerima 2 parameter yaitu name dan juga question type. Sedangkan self ini merupakan atribut wajibnya. Selanjutnya ada describe restaurant self. Nah, ini membuat metode describe restaurant dan dia akan menampilkan informasi tentang restoran sesuai yang dibuat dari yang di kolom atas ini. Lanjut, selanjutnya ada open restaurant yang dimana membuat metode open restaurant dan fungsinya menampilkan restoran yang sedang buka. Restoran self name, data yang disimpan di self name, sekarang buka. Lanjut, di sini ada nama restonya, saya masukin 2. Pertama, resto rujak dari Indonesia dan resto pangsit dari China. Dan kode yang terakhir ini, oh ya, ada memanggil metode describe restoran untuk semua objek. Di sini memanggil metode describe restoran yang memiliki objek resto 1 yang memuat informasi restoran 1 dan yang bawah itu bedanya resto kedua. Resto 1 ini bernama rujak, jenis makanan yang disajikan Indonesia. Berasal dari sini. Lalu yang kedua, restoran ini bernama pangsit, jenis makanan yang disajikan dari negara China. Maksudnya masakan China. Lanjut nomor 2. Ini merupakan keseluruhan uh, penampilan dari uh, nomor 2. Pertama membuat kelas restoran terdiri dari 3 atribut dan atribut wajibnya self. Lalu ada juga parameter name, menyimpan parameter name itu nanti di atribut self name. Ada question type juga, menyimpan parameter question type ke sini, ke self question type. Lalu ada the description restoran, yang merupakan metode menampilkan info tentang restoran. Restoran ini bernama dan jenis makanan yang disajikan apa. Ini datanya berasal dari sini. Lanjut ada open restoran, untuk ngasih tahu restoran buka apa enggak dari data self name ini. Karena dia menyimpan data nama. Selanjutnya membuat kelas ada self name, question type, sama flavors untuk nambahin flavors atributnya. Jadi totalnya itu 3, 4, ada 4. Lalu ada ini tuh karena underscore 2, jadi dia merupakan data private. Lanjut, dia tuh menambahkan info tentang ice cream stall, di mana ada ditambah flavor atau rasa. Lalu di sini ada tab show flavor, yang dimana dia itu terkhusus untuk menyampaikan flavor dari ice creamnya. Nah, daftar rasa es krim yang tersedia, terus melakukan for itu looping untuk setiap rasa yang ada di list of flavornya, terus ditunjukin nanti ditampilkan list flavornya. Selanjutnya membuat objek resto biasa dari kelas restoran. Contohnya ini yang merupakan buat objek ice cream stall, es krim pelangi namanya, lalu jenisnya dessert dan ini ada 3 rasa. Selanjutnya ini ada cara mengakses metode dan atribut dari 2 objek, memanggil metode describe restoran untuk objek resto biasa dan memanggil open restoran untuk objek resto biasa. Lalu nanti di print ini supaya memperbagus tampilan saja. Dan dia akan memanggil metode dari kelas induk restoran sama seperti bawahnya juga. Dan ini merupakan hasil outputnya. Ini resto-restonya. Ini resto rujak manis. Dan ini objek dari ice cream stallnya. Menunjukkan rasa-rasa ice creamnya. Resto bernama es krim pelangi, jenis makanannya dessert, dan rasa-rasanya ada 3. Lanjut, ini merupakan tampilan seluruh kode nomor 3, dan ini adalah hasil outputnya. Yang pertama,
membuat kelas induk restoran, lalu ada menyimpan nilai name di self name dan menyimpan cuisine type di cuisine type. Sama seperti tadi ada 3 parameter, tapi dia self name sama cuisine type atributnya. Lalu ada deskripsi restoran, ada atribut wajib, lalu ini menyimpan data name dan ini menyimpan data cuisine type nanti ditampilkan untuk nama restoran dan jenis makanannya apa. Lalu di sini ada open restoran. Open restoran ini metode untuk kasih tahu bahwa restoran itu buka sama seperti yang sebelumnya. Lanjut ada class anak, membuat isi restoran. Pertama membuat kelas dulu ice cream stall restoran, mewarisi kelas restoran. Jadi kelas ini tuh punya metode dan juga atribut dari restorannya. Yang pertama ada buat dulu di sini ada 4 atribut ditambah flavor aja. Lalu ini ada super init. Ini itu untuk memanggil kelas induk untuk menyimpan data name dan juga cuisine type-nya. Ada juga deskripsi restoran, bisa dibilang ini override method dari describe restoran. Dan dia itu akan diganti dengan version yang lebih khusus untuk ice cream stall-nya. Ice cream stall. Nanti dia akan memprint kios krim es krim ini bernama, jenisnya apa, dan rasanya apa. Ada dev show juga, itu untuk menambah kelas anak yang nyimpan rasa dari ice cream. Ada objek restoran juga, seperti yang tadi ada nama restoran sama misalnya dari mana. Ini juga tapi yang version ice cream dan ini untuk memperbagus tampilannya saja. Dan dia akan menampilkan metode describe restoran, resto biasa describe restoran, dan dia akan memanggil versi yang ice creamnya, dan ini merupakan outputnya. Restorannya namanya Rujak Manis, jenis makanannya tradisional Indonesia, terus ada ice cream juga yang merupakan dessert dan rasanya ketiga. Selanjutnya ini nomor 4, merupakan ini adalah tampilan seluruh kode nomor 4 dan juga hasil outputnya. Yang pertama tentunya harus membuat kelas user dulu. Isinya ada 3 atribut, ada self, first name, sama last name. Jadi data first name dimasukkan ke self first name dan nama akhir atau last name ke self last name. Selanjutnya membuat metode describe user untuk menentukan usernya. Saja harus save dulu describe user, lalu berisi nama lengkap yang isinya ada data dari first name dan juga last name. Ada metode juga untuk menyapa user. Jadi data yang ada di self first name itu akan dimasukkan ke sini. Dia akan membuat metode dulu ya sebelumnya. Jadi akan menyapa halo terus first name-nya. Lalu membuat 2 objek dari kelas user. Saya membuat 2 saja, user 1, user 2, namanya, nama depannya Dimas, nama belakangnya Geo, dan yang user 2-nya nama depannya Yeri, nama belakangnya Sweet. Nah, untuk memanggil, kita tuh tinggal panggil saja user 1 yang memanggil metode description dan juga cursor-nya. Sama juga yang kedua, lalu nanti di print dan hasilnya ini merupakan hasil outputnya, ada nama lengkap, nama awal, nama akhir, dan menyapa user 1. Lalu ini ada nama awal, nama akhir juga Iris dan memanggil nama usernya yang bagian first name ya, karena di sini metodenya menyapa usernya ini misalkan cuma first name aja. Selanjutnya ini nomor 5 dan ini merupakan tampilan seluruh kodenya dan ini merupakan hasil outputnya. Kode yang nomor 6-nya, yang pertama buat kelas dulu. Di sini buatnya ada 2 kelas, yang pertama user, yang kedua admin. Nah, kelas user ini ada definite, tip biasa, lalu ada 3 atribut lagi, first name, last name, sama seperti yang tadi. Ini untuk description, untuk metode describe usernya, nama lengkap user, nama lengkap dan awal dan akhirnya user. Dan ini ada create user juga. Lalu untuk memanggil. Nah, ini ada class atau anak dari admin usernya, jadi untuk jabarin lagi. Buat kelas dulu admin user namanya, lalu ada dev init. Ada 3 atribut tetap, dan ini melakukan super. Dan ada first name, last name, ini merupakan data private. Ada self privilege juga, privilege juga. Jadi
untuk mendeskripsikan atau memberitahu kalau user itu dapat menambahkan post, dapat menghapus, dan juga melarang user dan akan ditampilkan di hasil outputnya. Lalu ada method describe, membuat lagi tab describe user, dan lalu dia akan memanggil method describe usernya dari induk, dan dia akan menambahkan informasi hak admin dari informasi kelas di sini, kelas anaknya. Ini melakukan looping ada for-nya, dan dia membuat objek. Di sini saya hanya menggunakan satu admin saja, admin satu. Lalu pengujian metodenya ini untuk menampilkan keseluruhannya. Jadi data dari sini semua diolah, lalu dia akan menghasilkan hak akses admin. Dan untuk nama lengkap, tinggal masukin aja adminnya, nama dan juga nama awal dan akhir. Lanjut ini nomor 7, penampakan seluruh kodenya dan hasil outputnya. Di sini saya menggunakan tema music. Yang pertama-tama membuat kelas induk dulu, jadi dari dua kelas induk sama anak. Di sini kelas anaknya ada dua, alat musik gitar sama alat musik piano. Nah, lalu pertama buat kelas dulu musical instrument seperti biasa, tetap berjenis private, pakai dua atribut. Atribut wajibnya self, terus mendeskripsikan brand, dimasukkan ke self brand data brandnya. Nanti buat method descriptions yang dimana akan deskripsikan alat musik, merek alat musik. Lalu setelah buat induknya, kita buat kelas anaknya yang dimana dia akan menambahkan guitar type. Self guitar type, ada data baru brandnya, brand dan juga di dalam brand itu ada guitar type. Lalu ada namanya method overriding. Nah, method overriding ini isinya akan membuat meta description, dan dia akan memprint ini adalah gitar yang berisi data self brand dan tipenya berisi self guitar type. Selanjutnya sama aja seperti yang gitar, tapi ini versionnya yang piano, versi musical instrument yang atas tadi, yang ini induknya sama, nah, tapi bedanya dia self brand atributnya dan ditambah number of keys. Ini data number of case-nya, dia masuk ke self number of case. Lalu ada method of writing-nya juga, ada method description-nya, dan dia akan menampilkan ini piano, isi data self brand dengan self number of key tunes. Lalu membuat objek, of course. Di sini ada instrument, music, generate brand, lalu ada guitar sama piano. Gitarnya mereknya Fender, tipenya electric, gitar electric, lalu piano, dia piano Yamaha dengan 88 tuts. Lalu dia memanggil description untuk setiap objek. Ada instrument description. Isinya ini alat musik bermerek genre brand. Lalu ini adalah gitar Fender tipe elektrik. Dan yang terakhir ini adalah piano Yamaha dengan 88 tuts. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.